Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi sumber harapan kami. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi agar sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan menyadari kami bahwa untuk senantiasa berharap padamu. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya bagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu,
Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anakku, aku berkata, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah akhir sebuah pengharapan. Harapan itu adalah suatu keinginan agar sesuatu dapat terjadi dan menjadi kenyataan. Bicara tentang harapan tidak lepas dari iman, harap, dan kasih. Harapan tanpa iman sama dengan nol. Sebaliknya, iman tanpa harapan sama dengan hampa. Dalam pengharapan akan suatu hal harus diimbangi kerja keras dengan penuh iman yang teguh bahwasanya apa yang sedang diperjuangkan akan tercapai suatu saat nanti. Jika kita berjuang dalam iman yang teguh, niscaya hal tersebut akan menghantarkan kita pada titik puncak harapan kita, yakni terwujudnya apa yang dinantikan, apa yang diimpikan, dan apa yang menjadi keinginan kita. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Demikianlah sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa penantian selama 12 tahun oleh seorang wanita untuk sembuh dari pendarahan terwujud hanya dengan menyentuh jubah Yesus yang dilakukannya dengan penuh iman. Hal ini sungguh luar biasa. Yesus menjadi sosok harapan terakhir dari setiap pergulatan hidup manusia, dari setiap pergulatan hidup yang kita alami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kebanyakan dari kita sebagai orang muda tentu banyak berharap akan suatu kehidupan yang baik di masa yang akan datang, entah itu sukses dalam cita-cita maupun sukses dalam cinta. Dalam perjalanan untuk mencapai apa yang kita ingini, apa yang menjadi target kita dalam hidup, cenderung kita merasa lelah. Dan mungkin juga kita merasa bosan dari setiap proses yang ada. Bacaan hari ini mengajak kita sekalian, mengajak kita orang muda untuk senantiasa tetap berproses dalam iman yang teguh kepada Yesus dan selalu mengandalkannya apapun situasi hidup kita. Bahwasanya Yesus mampu memeluk setiap mimpi dan setiap perjuangan kita. Berharaplah pada Yesus selalu. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami orang muda yang senantiasa menyadari setiap pergulatan hidup yang kami alami, senantiasa selalu berharap padamu. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.